Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel langsung dari Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan. Kami masih membersamai Anda. Oke, kita kembali ke Kak Lisa nih. Ya, ini lucu banget ya. Tadi 17 tahun itu kan sudah di DO. Jangan-jangan Kak Lisa ini juga nggak tahu apa penyebabnya. Boleh cerita yang dilanjut lagi nggak ceritanya tadi? Iya. Jadi sebenarnya perjalanan saya 17 tahun kuliah S1 itulah yang menjadi motivasi juga untuk bikin sekolah. Karena saya merasakan sulitnya untuk saya bisa sampai menjadi S1. Begitu. Akhirnya saya termotivasi untuk saya harus bikin sekolah supaya banyak orang yang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan dengan pendidikan yang terbaik yang mereka punya itu mereka bisa mendapatkan hal-hal baik dalam hidupnya. Karena saya selama 17 tahun S1 itu setiap di akhir masa perkuliahan ada saja tantangan-tantangan yang menjadikan saya ini tidak lulus. Gitu. Itu Pak aja tuh. Ya, ada tantangan-tantangan yang akhirnya saya mundur. Misalkan ada satu peristiwa ketika anak saya harus sakit di rumah sakit. Jadi dia koma di ICU selama hampir 1 bulan. 1 tahun saya terapi dia di rumah sakit. Akhirnya kan saya tidak bisa mengerjakan semuanya bersamaan. Fokus di kuliah dan merawat anak yang bolak-balik ke rumah sakit. Dan ada satu kondisi saya bisnisnya merugi begitu sampai harus menutup usaha dan mengganti kerugian partner bisnis sampai mencari uang sebagaimanapun menggantikan kerugian bisnis tersebut. Akhirnya pendidikan saya kembali gagal begitu. Tetapi saya tidak mau menyerah untuk saya harus mencapai begitu apa yang orang capai dalam pendidikannya walaupun dengan semua kesulitan itu dalam perjalanan panjang tahun-tahun yang saya lewati dan pada saatnya setelah 17 tahun saya meraih gelar sarjana yang menurut saya ternyata saya bisa juga sarjana begitu. Yang saya di penggalan-penggalan hidup bertahun-tahun itu kadang merasa kayaknya tidak ya Allah. Kayaknya sudah begitu. Saya bukan sarjana juga saya bisa berkarya tetapi masyarakat kita kadang tidak menerima orang-orang yang tidak ada jaminan maksudnya secara legalitas formal. Walaupun mungkin ada orang tertentu di luar sana yang bisa sukses walaupun dia tidak berpendidikan tinggi, tapi itu hanya sekian persen dari berapa yang berhasil. Maka saya memotivasi anak-anak didik kami bahwa pendidikan formal yang kita jalani sampai bergelar misalkan apapun gelar itu adalah salah satu jalan dan pintu kita membuka kesempatan yang besar. Walaupun ya tanpa pendidikan formal seperti itu orang bisa sukses, bisa. Tetapi ini adalah ibarat kata jalan yang lebih cepat lah. Kalau kita punya ilmu, apalagi kan dalam Al-Quran Allah meninggikan gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahwa Allah itu mengangkat posisi orang berilmu itu lebih tinggi 1 derajat. Wah, jadi harus bisa ngisi tiap hari nih ya. Iya. Atau siap pagi hari di program net yang lain nih. Ustazah soalnya narasumber kita hari ini. Harus. Jadi mempunyai ilmu itu harus. Ya. Harus kita merasa bahwa membekali diri dengan ilmu itu memang adalah kewajiban. Meskipun bagi sebagian orang hari ini ya. Dengan banyak ya saya kadang dengar ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga cari uang. Mending cari uang dari sekarang, ya kan? Tetapi uang di tangan orang berilmu dengan uang di tangan orang yang tidak berilmu itu beda larinya. Di situ perbedaannya. Super ya. Iya, it's okay lah kita semua bisa cari uang. Tapi persoalannya dengan ilmu kita tahu uang itu buat apa. Bagaimana mengelolanya, bagaimana kita bijak ya. Iya, itu. Dan tentu juga kan kalau saya Muslim ya, mungkin pemirsa TV, Net TV ada yang bukan Muslim dalam agama kita masing-masing. Kan kita punya tujuan hidup. Muslim tujuan hidupnya beribadah gitu kepada Allah. Nah, bagaimana kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah kalau kita tidak punya ilmunya? Betul. Ya kan? Akhirnya kan kita hidup-hidup saja. Kalau kita tidak ikan belajar. Ikan di laut juga hidup ya? Iya, betul. Kalau kata Buya Hamka, babi juga. Babi juga bekerja, belajar ya. Hanya manusia yang belajar yang bisa beda dari binatang kan. Baik. Nah, ini menarik sekali nih. Tapi kalau boleh tahu di awal pendidikannya jurusan diambil itu dari 4 kampus tadi itu dari 4 ini jurusan apa dan apa yang terakhir yang ditamatkan tuh Kak? Ya itulah uniknya. Karena saya sebenarnya dari awal itu masuknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemudian loncat ke? Saya bahasa Inggris. Loncat? Bahasa Indonesia. Loncat lagi? Bahasa Arab. Loncat lagi? Syariah. Terakhir saya akhirnya lulus di komunikasi penyiaran Islam.
Yang lulusnya yang mana? Yang terakhir? Komunikasi penyiaran Yang Islam. ESOS. Iya, Ah, betul. udah komplit banget ilmunya ya, limanya yang disatukan menjadi sarjana ESOS ya di bidang Iya. komunikasi penyiaran Islam. Betul. Wah, luar biasa. Nah, tapi kita bergeser lagi nih, boleh kan ya, Kak Iya, ya? boleh. Oke, yang ketiga ini adalah womanpreneur. Kalau boleh tahu di bidang usaha apa nih Kak Lisa nih sebagai seorang womanpreneur? Iya, saya kebetulan mengelola wedding organizer. Iya, jadi alhamdulillah kalau selama hidup saya ya melihat pernikahan-pernikahan yang membahagiakan, mengurusi acara-acara itu, disitulah saya mencari membuktikan saya bisa berkarya gitu ya dan menghasilkan. Artinya sebagai perempuan kemandirian itu saya dapatkan dari usaha wedding saya. Oke, karena- itu sejak kapan tuh dirintis? Wedding saya ini sebenarnya awalnya hanya dari merias. Saya hobi merias. Waktu itu belum marak lah mua-mua ya istilahnya makeup artist gitu. Saya sudah merias waktu dari SMA, tapi hanya di kalangan pondok. Akhirnya selesai itu saya melebarkan usaha. Sekarang sudah bisa melayani bahkan sekapasitas hotel pun kadang kita masuk mendekorasi. Kalau dulu istilahnya Indo Buting ya. Iya betul, Indo Buting. Indo Buting Iya, sekarang mua ya. iya. Makeup artist. Ada ya. butik pengantin kita juga dan tapi butik pengantin saya ini bermitra. Jadi artinya bukan saya pribadi sebenarnya, tapi mengelolanya bersama teman-teman. Jadi saya sukanya dalam setiap aktivitas yang saya lakukan, saya melakukannya bersama-sama. Karena saya berpikir siapa sih Lisa? Hari ini saya mati juga. Siapa sih saya? Yang akan tinggal hanya karya yang saya tinggalkan. Jadi seperti saya merintis wedding organizer, saya melibatkan teman-teman yang akhirnya kalau saya misalkan ya dipanggil duluan, usaha itu berjalan dan bermanfaat bagi orang. Terus saya bikin sekolah, saya mengajak teman-teman untuk membantu. Artinya kita berdonasi masing-masing, walaupun kecil. Ketika saya misalkan tidak ada, itu harusnya tetap berjalan. Bagi Betul, saya betul. legacy itu, Legacy ya? iya warisan Warisan, itu betul. betul. Cukuplah orang tahu misalkan ada yang kita kerja dan akhirnya bisa dilanjutkan oleh orang lain. Betul, legacy memang luar biasa deh. Iya. Baik, untuk yang wedding organizer-nya ini ya, salah satu sektor usaha yang dimiliki oleh Kak Lisa, itu untuk muslim atau umum atau seperti apa tuh? Kalau saat ini kita fokusnya di syar'i ya. Syar'i ya? Wedding syar'i yang wedding syar'i. orang familiar ya, tetapi kalau itu dari gaunnya, pakaiannya, tata cara pelaksanaan pernikahannya. Tapi kalau dekorasinya mah ayo-ayo saja. Iya, jadi artinya adat-adat juga iya, boleh ya. Kalau dekorasi ya, karena dekorasi itu kan kita tidak menghandle acaranya. Kita cuma datang memasang. Baik. Ya, jadi walaupun mau adat bisa. Ada kok peralatannya semua. Baik, seperti itu. Dan mungkin ada home industry selain wedding organizer tadi yang ditekuni sama Kak Lisa, seperti ada pembekalan tadi yang ada di sekolah, apa itu bisa jadi juga bagian daripada home industry? Tapi kita akan sambung, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, bukan perempuan biasa.